Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ganesha Muda, terima kasih telah klik video ini dan selamat datang di KS Kanik, podcast MPK Semani. Kenalin, aku Moza Aurelia Salsabila yang akan bersamai kalian pada podcast kali ini. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu nih tema podcast kita pada hari ini, yaitu Ramadan Produktif Membangun Kepribadian Diri. Dari tema tersebut, kalian sudah kebayang belum nih, apa sih yang akan kita obrolin pada podcast kali ini? Tentunya nggak bakal jauh-jauh kok dari bulan Ramadan kali ini. Kalau soal ngobrol-ngobrol gini, nggak mungkin kan aku sendirian. Pastinya kita punya narasumber yang sangat spesial. Lebih spesial daripada nasi goreng loh teman-teman. Penasaran nggak siapa narasumber kita pada podcast kali ini? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil narasumber kita, yaitu Ketua MT OSIS SMA Negeri 1 Kendal periode 2024-2025. Hai Kak, selamat datang di KS Kanik. Halo. Kalau kata pepatah nih ya, tak kenal maka tak aruf. Jadi boleh dong kenalin diri kakak ke teman-teman sekalian. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Zahratul Salsabila. Aku sebagai Ketua MT OSIS SMA Negeri 1 Kendal periode 2024-2025. Jadi Kak Bila, kita akan membahas seputar membangun kepribadian diri di bulan Ramadan ini. Yang sesuai dengan tema kali ini yaitu Ramadan Produktif Membangun Kepribadian Diri. Nah, mumpung sudah ada Kak Bila di sini dan aku juga sudah mempersiapkan 1001 pertanyaan untuk Kak Bila jawab karena aku sangat penasaran banget nih sama jawabannya. Langsung saja ya Kak, kita mulai. Nah, yang pertama, tadi kan aku sudah sering banget nyebut kepribadian diri. Menurut Kak Bila sendiri, kepribadian diri itu penting nggak sih bagi kita seorang pelajar, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Nah, ngomong-ngomong soal kepribadian diri nih, kepribadian diri itu memang sangat penting dibutuhkan untuk seorang pelajar ya, apalagi kita sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Kendal, yang katanya SMA Negeri 1 Kendal itu merupakan sekolah yang bisa dibilang favorit di Kabupaten Kendal. Untuk kepribadian sendiri ini, itu memang benar-benar penting dimiliki sebagai seorang pelajar, apalagi kita juga masih sekolah ya, ranahnya masih sekolah, tentang soal kepribadian diri maupun adab sehari-hari di dalam kehidupan kita. Untuk adab sendiri itu memang benar-benar penting sebagai seorang pelajar. Aku pernah mendengar pepatah mengatakan bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Yang berarti bahwa seseorang jika beradab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi walaupun ilmu itu memiliki tekanan yang besar, kemudian memiliki tingkatan dan juga tinggi, itu terkalahkan oleh adab teman-teman. Jadi bila mana seseorang dia memiliki ilmu tinggi tetapi adabnya itu rendah, itu sama saja. Jadi ilmu tinggi itu dia memang pintar sekali dalam hal akademik maupun non-akademik, kemudian ilmunya tinggi, dia bisa menguasai semua pelajaran ataupun menguasai semua pelajaran yang memang teman-temannya itu lain tidak bisa. Tetapi untuk adabnya sendiri, dia sangat rendah. Jadi kayak semisal orang itu tidak bisa menghargai orang lain, kemudian orang itu kurang menghargai orang lain, ataupun bisa meremehkan orang lain, itu termasuk perilaku adab yang rendah. Jadi nih anak-anak Semanik ataupun orang-orang yang bisa menonton podcast ini, aku berpesan bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sebisalah mungkin kita menghargai orang walaupun orang itu lebih muda daripada kita. Wow, aku setuju banget sih sama pendapat Kak Bila ini. Tapi ya Kak, untuk membangun kepribadian diri kan nggak segampang itu. Nah, ada nggak sih tips and trik dari Kak Bila sendiri ataupun program kerja nih dari MT OSIS yang berkaitan dengan tema kita, yaitu membangun kepribadian diri? Untuk tips and triknya, itu aku ada beberapa saran nih buat teman-teman semuanya. Yang pertama, kita harus membangun percaya diri. Jadi percaya diri ini memang benar-benar sangat penting dimiliki bagi seorang pelajar maupun non-pelajar ya. Jadi percaya diri ini harus kita miliki dimanapun kita berada. Entah itu mau di sekolah, di lingkungan kerja, kemudian di lingkungan masyarakat sehari-hari, itu kita harus atau wajib memiliki sebuah percaya diri. Percaya diri itu sebagai landasan maupun tonggak ataupun landasan ya sebagai kita bisa berinteraksi kepada seseorang maupun berinteraksi di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua ada hubungan sosial yang baik. Jadi kita hidupkan tidak hanya di sekolah aja ya, kemudian tidak hanya di rumah saja.
sebisa mungkin kita bisa membangun hubungan sosial yang baik, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan orang tua maupun dengan teman sebaya. Yang terakhir adalah kesehatan mental. Kesehatan mental ini poin paling penting untuk dimiliki ketika membangun kepribadian diri. Bila mana kita bisa memiliki mental yang baik, kita juga akan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik juga. Seperti itu Kak Moza. Nah, dari tips-tips itu, Kak Bila sendiri sudah mengamalkannya atau belum nih? Penasaran. Untuk mengamalkannya tentu saja, bila mana saya mengucapkan, saya juga harus mengamalkan hal tersebut ya. Untuk mengamalkannya yaitu saya sudah mengamalkan hubungan sosial yang baik. Untuk saat ini, itu saya di SMA Negeri 1 Kendal, saya memiliki hubungan yang baik dengan guru, kemudian hubungan yang baik dengan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kendal, maupun di kelas, di organisasi. Sekarang saya juga mengikuti organisasi di SMA Negeri 1 Kendal, yaitu organisasi OSIS dan juga organisasi MT-OSIS. Untuk di OSIS sendiri, saya menjabat sebagai wakil ketua 1, dan untuk di MT-OSIS sendiri, saya menjabat sebagai ketua. Nah, untuk saya kan tadi di pertanyaan kedua itu menyinggung sedikit mengenai program kerja MT-OSIS ya. Iya. Untuk program kerja MT-OSIS sendiri, di bulan Ramadan tentunya pasti ada teman-teman. Jadi jangan lupa kalian mengikuti dengan baik. Dan juga nanti untuk kegiatan kedepannya juga insya Allah bakal membuat kalian bisa merubah diri kalian menjadi lebih baik juga. Apalagi pas banget kan di bulan Ramadan yang suci ini. Untuk hubungan sosial sendiri, itu saya juga sudah memiliki relasi yang baik dengan organisasi-organisasi di SMA Negeri 1 Kendal. Wow, keren banget ya teman-teman Kak Bila ini. Boleh dong ceritain sedikit kesibukan kakak akhir-akhir ini? Oke, untuk kesibukan sendiri sebagai seorang pelajar ya, tentunya saya sibuk dengan mengajar non-akademik maupun akademik sendiri. Kenapa kedua hal ini menurut saya benar-benar penting? Karena jika saya mengajar akademik saja, nanti saya tidak memiliki sebuah pengalaman atau relasi dengan orang-orang yang ada di sekolah. Tidak mungkin dong, sekolah hanya cuma belajar di sekolah, kemudian hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Itu menurut saya sebuah perilaku yang boring, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita bisa mencari relasi maupun mencari kesibukan yang di luar akademik, seperti mengikuti ekstrakurikuler, kemudian mengikuti organisasi di sekolah. Nah, untuk kesibukan sendiri selain belajar nih, aku juga sibuk untuk mengembangkan potensi diri yang aku miliki. Jadi sebisa mungkin kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki, guys. Misal kita bisa mengukir kaligrafi, ataupun kita bisa storytelling, kita bisa berbicara di depan umum, kita bisa membaca Al-Quran ataupun apapun itu, kegiatan yang sekiranya positif, kembangkanlah dan teruskanlah. Siapa tahu kegiatan yang positif tadi bisa membawa manfaat untuk kedepannya. Dengan kegiatan sesibuk itu, boleh nggak sih Kak tahu gimana cara kakak membagi waktu antara berorganisasi, beristirahat, beribadah, dan tentunya sebagai pelajar sendiri, waktu kakak untuk belajar? Nah, untuk membagi waktu sendiri, aku menyarankan bahwasanya teman-teman semua bisa membuat schedule. Jadi schedule itu seperti jadwal sehari-hari. Jadi untuk tips and trick dari aku sendiri ya, yang pertama, sebelum tidur pastikan aku sudah mengelis atau membuat jadwal selama 1 hari mendatang. Jadi tidur itu kemudian sebelum tidur aku membuat lisan, esok hari ini aku mau ngapain aja, pokoknya sudah di-list semua, sudah tertata rapi di scheduleku. Jadi nanti keesokan harinya kita bisa menjalankan kewajiban itu dengan baik. Schedule itu juga bisa membantu kita untuk produktif di hari itu. Jadi misal hari itu kita udah ada list-listan, udah ada planning buat kedepannya, kita bisa melakukan hari-hari itu dengan produktif dan juga berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan hal tersebut, kita bisa mengelis nih atau bisa menceklis kegiatan yang sekiranya sudah kita lakukan di hari itu. Seperti itu Kak Moza. Nah, itu teman-teman, bisa nih kita tiru cara Kak Bila untuk membagi waktu. Ngomong-ngomong tadi soal beristirahat ya, gimana sih tanggapan Kak Bila dengan orang-orang yang kalau di bulan Ramadan itu dia hanya melakukan aktivitas tidur dan beranggapan bahwasanya tidur itu ibadah. Sedangkan nih yang saya tahu kebiasaan itu termasuk kebiasaan diri yang buruk. Nah, untuk tidur ini memang sepengetahuanku juga itu merupakan ibadah di bulan puasa ya. Tapi
tidur sendiri itu juga memiliki sebuah manfaat yang lumayan besar guys. Jadi mungkin manfaat dari tidur diantaranya bisa menyeimbangkan hormon, kemudian bisa membuat pikiran, mental kita menjadi fresh lagi gitu kan. Sekiranya kita sehari-hari nih sudah beraktivitas secara aktif, kemudian tentunya kita juga butuh yang namanya istirahat. Istirahat yang maksimal yaitu dengan cara tidur itu. Untuk puasa sendiri itu kan memang sebuah kegiatan yang memiliki banyak juga pahala guys. Jadi sebisa mungkin di bulan puasa ini kita bisa memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang sekiranya produktif, kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain maupun bagi diri sendiri juga. Tentunya juga bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Nah, untuk tanggapan aku ya sebagai untuk orang yang tidur seharian ketika bulan puasa, itu menurutku bisa membatalkan puasa guys. Jadi semisal ada orang nih tidur di waktu yang memang sakral untuk berdoa, semisal waktu habis subuh maupun waktu untuk menjelang buka puasa, itu merupakan waktu yang memang sakral untuk berdoa guys. Jadi semisal ada orang yang tidur setelah sahur, itu kan berarti dia tidur selama sepanjang hari, berarti dia termasuk melewatkan waktu sholat subuh, kemudian melewatkan waktu sholat duhur, kemudian melewatkan waktu sholat asar juga. Jadi itu merupakan kegiatan yang memang malah menumbuhkan dosa ya, bukan pahala, walaupun itu dikerjakan di bulan puasa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bulan puasa sendiri itu merupakan bulan yang memang banyak sekali pahalanya. Sebisa mungkin kita di bulan puasa itu kita bisa melakukan aktivitas yang produktif, kita bisa melakukan aktivitas yang sekiranya bermanfaat untuk diri sendiri maupun bermanfaat untuk orang lain. Nah, teman-teman tahu gak sih di bulan puasa itu kita bisa melakukan aktivitas dan juga pahalanya tuh berlipat-lipat ganda loh teman-teman dari bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi pesanku untuk teman-teman semuanya, sebisa mungkin kita bisa memaksimalkan bulan puasa yang penuh berkah ini. Tuh teman-teman, jadi itu intinya tidur tuh sah-sah aja ya, tapi kita harus tetap menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam dan menjalankan kegiatan yang produktif lainnya. Kak, kalau puasa itu kan biasanya kita sering merasa malas sih, kantuk, terus bosan, karena kita juga lagi nahan lapar kan. Menurut Kak Bila sendiri nih, gimana solusinya agar kita tidak terlalu merasakan hal tersebut, terutama pada siang hari? Nah, ini untuk tips and trik kepada seorang pelajar ya tentunya, yang dimana kita juga sehari-hari di sekolah mesti merasa bosan, merasa ngantuk, itu merupakan hal yang wajar teman-teman. Tetapi di podcast kali ini aku akan memberikan beberapa tips and trik kepada teman-teman semuanya agar tidak merasakan hal tersebut. Jadi yang pertama, kita bisa menanamkan sebuah niat yang baik guys. Jadi niat yang baik nanti akan bertumbuh juga dengan hasil yang baik juga. Seperti mana pepatah mengatakan, jika kita menanam benih yang baik hari ini, esok hari ataupun beberapa tahun ke depan, kita akan ibaratnya itu akan menumbuhkan benih yang baik juga. Jadi yang pertama, kita menanamkan niat yang baik, kita tanamkannya dalam hati, kita tanamkan niat jangan hanya di lisan saja, jangan hanya melalui ucapan saja, tetapi hati kita juga sudah menanamkan mindset bahwasanya hari ini aku akan puasa, hari ini aku akan puasa dengan maksimal, dengan tuntas sampai akhir nanti, sampai nanti menjelang waktu buka puasa, aku akan melakukan hal-hal yang produktif juga. Kemudian yang kedua adalah menanamkan mindset guys. Jadi aku ada mindset nih untuk kalian semua, untuk teman-teman semua ya, untuk menonton podcast ini. Jadi mindsetnya gini, semua itu akan berakhir guys. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu ini untuk sebaik-baiknya. Jadi untuk waktu berpuasa itu juga nanti bakal berakhir juga sesuai dengan waktunya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa memahami maupun kita bisa merealisasikan manfaat puasa sendiri. Puasa ini juga memiliki banyak sekali loh manfaatnya ya Kak Moza. Di antaranya puasa itu tidak hanya menahan nafsu maupun menahan rasa lapar maupun menahan rasa minum. Di dalam puasa sendiri ini kita juga bisa melakukan hal-hal yang produktif yang dimana pahala kita juga akan berlipat-lipat ganda. Jadi seperti itu tips and trik dari saya. Tuh teman-teman, jadi semua tuh bisa dilakukan asal kita punya niat ya Kak Bila. Ya betul sekali. Kita kan sudah ngomong banyak nih,
aku tuh penasaran, selama Ramadan tahun kemarin, ada nggak sih perilaku buruk Kak Bila yang bisa, buat reminder aja buat kita semua? Oke, tentunya setiap orang itu tetap mempunyai rasa bersalah ataupun mempunyai rasa kesalahan ya guys. Jadi aku juga manusia, jadi wajar sekali jika aku melakukan sebuah kesalahan. Untuk kesalahan sendiri di bulan puasa yaitu pada waktu buka puasa bersama teman-teman alumni SMP. Nah, untuk waktu itu kan buka puasa dilaksanakan berarti setelah maghrib ya. Iya. Dan maghrib itu kita berbuka puasa, kemudian kita juga berbincang-bincang, kita ngobrol santai dengan teman-teman SMP. Terlewatkanlah waktu Isya. Tidak kerasa ya, waktu Isya itu sudah berlalu. Setelah itu aku melewatkan sebuah waktu yang dimana waktu itu digunakan buat sholat tarawih. Tetapi perlu kita ketahui bahwasannya sholat tarawih itu juga merupakan ibadah yang sunnah ya guys. Jadi ketika sunnah itu dikerjakan itu mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan orang itu juga tidak akan mendapatkan dosa. Jadi sebisa mungkin kalau sunnah ya selagi kita bisa dan mampu, kita juga harus mengerjakan hal tersebut. Jadi untuk kesalahan saya pada bulan Ramadan kemarin, saya meninggalkan sholat tarawih demi berbuka puasa maupun berkumpul dengan teman-teman alumni SMP. Jadi aku pikir untuk berkumpul dan juga berbuka puasa itu merupakan suatu momen yang menurut saya itu langka. Iya. Jadi untuk 1 tahun itu cuman beberapa kali untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Untuk tarawih itu kan dilaksanakan 30 hari full ya, maupun 1 bulan full itu kita bisa melaksanakan. Untuk buka puasa sendiri, apalagi dengan teman-teman SMP yang sekarang kita sudah beranjak ke SMA, itu sudah memiliki kesibukan dan juga memiliki goalsnya masing-masing. Jadi mungkin aku pikir untuk buka bersama itu, mereka juga minim sekali waktunya untuk bertemu dengan kita semua. Jadi pada waktu itu aku merelakan untuk sholat tarawih. Jadi, tetapi untuk merelakan sholat tarawih itu, aku juga sudah izin untuk orang tua aku sendiri juga sudah mengizinkan. Jadi aku sendiri tidak masalah untuk meninggalkan sholat tarawih. Tetapi untuk hari-hari berikutnya, jangan lupa kita juga harus sholat tarawih. Karena sudah aku bilang tadi, untuk sholat tarawih juga itu merupakan ibadah yang sunnah ya kan. Iya. Jika ditinggalkan itu juga tidak mendapatkan dosa. Dan jika dikerjakan itu mendapatkan atau menambah pahala bagi kita semua. Memang sama-sama sekali ya sepertinya Kak Bila ini. By the way Kak, ada nggak sih motivasi yang bisa Kakak beri untuk kita genggam supaya konsisten dalam melatih, menjaga, dan membangun kepribadian diri kita masing-masing? Untuk motivasi sendiri itu nanti aku tadi sudah bilang di awal semuanya itu akan berakhir guys. Jadi sebisa mungkin kita bisa memaksimalkan hari ini dengan produktif. Jadi untuk motivasi sendiri itu semua akan berakhir. Jadi hal-hal yang kita lakukan hari ini tuh nanti akan berakhir sesuai dengan waktunya masing-masing. Jadi kita bisa memanfaatkan hari ini dengan maksimal. Kemudian intinya tidak usah berpikir untuk menengok ke belakang lagi. Karena sesuatu apa yang sudah terjadi di kehidupan kita ya itu sudah menjadi takdir kita gitu loh. Jadi kan Allah itu sudah menentukan takdir kepada seorang hambanya masing-masing ya. Takdir Moza dengan takdirku itu juga jauh sekali berbeda. Iya. Ya tentunya ya Moza ya. Jadi sebisa mungkin kita percaya takdir guys. Jadi takdir itu memang sudah ditentukan sejak kita dalam kandungan loh. Jadi sejak kita dalam kandungan kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kehidupan kita nanti ke depan. Kemudian siapakah jodoh kita nanti. Kemudian masa depan kita nanti juga seperti apa. Itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebisa mungkin kita untuk menyadari dan juga bisa mempelajari bahwa di setiap takdir itu pasti ada keburukan maupun kebaikannya masing-masing. Itu juga bisa dikoneksikan dengan mindset kita. Sebisa mungkin kita bisa mengatur mindset kita, mengatur pola pikir kita untuk selalu berprasangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Kak Moza. Wow, ternyata banyak juga ya motivasi dan tips and trick yang sudah Kak Bila berikan bagi kita semua. Yuk teman-teman kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Oke teman-teman Keskanik, jadi itu dia pembahasan dan obrolan mengenai kepribadian diri. So, tunggu apa lagi? Ayo bangun kepribadian diri yang lebih baik di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Karena sungguhnya orang yang lebih baik dari kemarin, dia tergolong orang yang beruntung. Sedangkan orang yang lebih buruk dari kemarin, termasuk orang yang merugi. Terima kasih ya Kak Bila sudah berkenan hadir di podcast kali ini. Yuk teman-teman kita berikan applause buat Ketua SMA Negeri 1 Kendal.
Jangan lupa aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Sebelum aku tutup, jangan lupa apa Kak Bila? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on another Cast Kani Podcast MPK Smani. Aku Zatul Salsabila. Aku adalah